Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita awali kajian pagi ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah sehingga kita masih bisa istiqomah mudah-mudahan dan meneruskan kewajiban kita untuk bersama-sama memperluas, memperdalam pengetahuan agama kita lewat ilmu-ilmu baik yang kita serap di dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di tempat yang mulia ini membawa barokah. Salam salam mudah-mudahan tetap terimbas atas junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagi ini saya akan bacakan satu hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hubungannya dengan hubungannya dengan qiyamul lail. Hakim Ibnu Majah dan Tirmizi seraya mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan lagi sahih, meriwayatkan bahwa Salman Al-Farisi berkata, Salman ini kita kenal ya, adalah orang yang sangat orang yang sangat setia dengan orang tuanya sehingga menggendong ibunya dari luar negara sampai ke Mekah untuk haji ya, terkenal dengan namanya Salman Al-Farisi. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, alaikum, kamu harus. Alaikum itu menjadi satu kewajiban. Alaikum, kamu harus biqiyamil lail, berusaha untuk sekuat tenaga bangun malam. Biqiyamil lail, bangun malam. Fa'innahu, karena sesungguhnya bangun malam itu da'bus sholihin. Dakbu itu pembiasaan, dakbu atau budaya. Dakbus sholihin, pembiasaan budaya orang-orang soleh. Qoblakum, sebelum
kamu semua. Nah, ini informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan, alaikum, kamu harus biqiyamil lail, sekuat tenaga untuk bangun malam. Qiyam itu bangun ya. Qoma yakumu qiyaman. Nah, biqiyamil lail dengan bangun malam, fa innahu, karena bangun malam itu da'bul sholihin, budaya pembiasaan orang-orang soleh, qoblakum, sebelum kamu semua. Ya. Artinya sebelum kamu semua itu, ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah mengatakan sebelum kamu, itu kita itu belum ada. Berarti sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Nabi Muhammad itu siapa? Ini tanda petik ya. Da'bus sholihin, pembiasaan orang-orang soleh. Jadi kan umat-umat terdahulu itu kan ada yang soleh, ada yang tidak. Tapi Rasulullah mengatakan ternyata sudah dibocorkan oleh Allah pembiasaan orang-orang yang soleh. Sebelum kamu itu, zaman Nabi itu berarti Nabi Isa, kemudian Nabi Dawud, Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim, Nabi Soleh, dan nabi-nabi yang lain, gitu. Nabi yang 25, nabi yang kita kenal itu. Tapi yang tidak terungkap itu adalah masih ada 124 nabi ribu. 124 ribu nabi yang tidak tercantum dalam apa? Al-Quran. Hanya terungkap pada salah satu keterangan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu nggak usah ngapal ke yang 124. Itu. Selame baik burung. Selame ros 10 baik belum tentu. Memang benar itu. Nabi Adam itu. Adam 25 saja itu kamu kenal, yang diungkapkan di dalam apa? Al-Quran. Nah itu. Berarti sebelum itu ada. Nah itu. Da'bus sholihin. Sholihin itu termasuk para nabi. Kalau nabi kan belum tentu rasul. Kalau rasul sudah tentu nabi. Jadi nabi itu diberi oleh Allah wahyu, tapi tidak diwajibkan untuk menyampaikan. Nah, hanya untuk lingkungannya saja, keluarganya atau lingkungannya begitu. Tapi tidak untuk semua. Tapi kalau Rasul itu adalah sudah tentu nabi, orang yang sangat soleh, diberi wahyu dan disuruh menyampaikan. Seperti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diberi wahyu namanya Al-Quran. Kalau Musa, Taurat. Kalau Isa, Injil. Dawud, Zabur. Nah itu diberi wahyu oleh Allah, tapi disuruh menyampaikan secara luas. Nah, Rasulullah itu tidak hanya mengkonsentrasi kepada para nabi, tapi pengikut-pengikut nabi juga begitu. Apa? Yaitu da'bus sholihin. Sholihin itu termasuk para nabi, para rasul, dan para orang-orang yang soleh. Nah itu namanya sholihin. Tempat sholihin. Nah, sehingga disingkat menjadi mudah-mudahan menjadi anak yang soleh. Itu soleh itu kata satu, soleh itu solihah. Nah itu. Tapi kalau banyak solihin, solihat, nah itu kalau banyak. Nah kalimat ini kan banyak kan? Da'bus solihin itu kebiasaan budaya orang-orang yang
soleh qoblahum sebelum kamu. Makanya Nabi Ibrahim ketika ada iltizam dari Allah, ada himmah, semangat untuk ingin menjadikan untuk ingin mendapatkan seorang anak, itu disebutkan Nabi Ibrahim itu. Nabi-nabi sebelum Nabi Ibrahim itu banyak, tapi Nabi Ibrahim sudah tahu kira-kira yang akan mewarisi apa yang saya miliki, ilmu ini, dan akan diteruskan. Itu keinginannya adalah keturunannya, termasuk anaknya, karena beberapa tahun, bertahun-tahun tidak diberi. Kemudian malam itu mohon kepada Allah dengan terkenalnya di salah satu surat Ibrahim itu, Robbi habli minas sholihin. Nah, ya Allah karuniakan hamba ini seorang anak, ya, keturunan yang apa? Sholihin, yang soleh, menyebutkan jamak, ya kan, sholihin. Tapi yang lahir pertama adalah satu dari ibu, yang kedua namanya Hajar, sehingga anaknya namanya siapa? Anak ibu Hajar itu Ismail, yang kita rayakan ketika penyembelihan ibadah kurban. Itu kan visualisasi dari Ibrahim dan Ismail ketika mimpi 3 hari berturut-turut itu. Jadi itu Nabi Ibrahim tidak lama doa itu di malam hari, kemudian Allah memberikan, mengijabahi doanya malam. Berarti kalau malam itu kan namanya qiyamul lail. Tentu saja tidak akan dia langsung berdoa Nabi Ibrahim. Karena apa? Nabi Ibrahim juga diberi pengetahuan oleh Allah kalau mohon malam, karena itu pembiasaan Jawa. Sebelum kan, jadi sebelum Ibrahim itu sudah lama sekali. Berarti kalau kita urut itu, namanya qiyamul lail itu ternyata itu sejak Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam diturunkan Nuh dan seterusnya, ribu-ribu nabi itu ternyata pembiasaan bangun malam. Sehingga kalau jenengan mutiara bangun malam, kalau bisa kita lihat tafsir-tafsir itu di surat Muzammil itu masya Allah luar biasa. Seperti para ulama-ulama besar, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Bukhari, Muslim, itu malam itu beliau tidak rokok. Iya, tidak rokok. Tapi kalau lihat sejarahnya itu, kalau baca buku itu bisa semalam itu bisa 7 buku, bisa 10 buku kitab itu semalam. Itu kan tidur dulu setelah setelah isya itu 1 jam atau 2 jam, baru gue bablas. Jadi kan sakit betul-betul kakean pecel lele sampai sak piring, baru terus gini ya kan, apalagi ngomong ini terus ya. Imam-imam besar itu kalau kita lihat itu masya Allah. Tapi keibadannya Pak, mereka itu keibadan itu para aulia-aulia itu, wali-wali Allah seperti itu ya. Itu gak rokok, tapi apa? Pengganti rokok itu kopi. Jadi kopi itu budaya orang-orang soleh. Ya, kopi itu kan menyehatkan. Kalau kopi murni itu maksudnya, ojo campur ya apa. Jadi kalau kita melihat Imam Syafi'i itu ketika baca itu sudah ada kopi 3. Sakit, tapi gelasnya orang ini gini. Gelasnya gede 3. Sehingga kalau sudah di mimbar itu sampai 7 kopi, 7 apa? Gelas. Wah, tahu banyak loh. Kopi itu berarti kan wong saiki orang kopi, tapi apa? Rokok sampai semalam tadi. Sampai ono kancaku kowe ngono. Sarapan, rokok sik ngono. Sarapan kok rokok. Ono. Saya kalau pulang ke Pekalongan itu kan, rokok itu identik dengan hidup.
Sehingga saya itu disuruh khutbah pertama di mertua saya sana itu khutbah Idul Fitri. Nah, pembiasaan kalau khutbah itu kan inti saya dari khutbah. Nah, itu tak seludupi khutbah saya itu ngeritik tentang manfaat rokok dan maudorot rokok. Jadi rokok ini sak sedotan ngono kuwi. Itu podo karo ngilangi sak menit umur kita. Sak sedot. Ngono kuwi. Dia hilang hidupnya itu sak menit. Lalu sak batang itu berapa sedotan? Itu tak kritikan saya dari baca bukunya Hawaris itu. Ya. Dadang Hawaris itu kan ada buku kesehatan itu kan. Islam dan kesehatan itu tak baca tentang manfaat rokok itu. Dan saya baca pas pada waktu itu Ramadan dan saya paham itu tak sampaikan berngono kuwi padha ngrasani kabeh sopo bojone milah toko Jogja. Waduh, dari situ kemudian karena apa? Saya lihat lingkungan itu kok enggak steril gitu, enggak bersih gitu. Karena kan konveksi-konveksi banyak itu identik dengan ini mobil. Nah, saya itu enggak biasa seperti ini. Ini perlu diberitahu. Artinya dalam rangka saya itu pemberitahuan itu manfaat dan hikmahnya. Nah, saya berikan itu manfaatnya begini, ngantuk ini mau dorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan kita sebagai seorang yang muslim seharusnya mengedepankan manfaat daripada mau dorot. Nah, itu saya cuma gitu aja. Sama saya memberikan gambaran seperti itu. Itu hanya selentingan dari ayat surat yang dibaca Imam tadi itu Pak Sariwi. Saya uraikan di situ, kemudian ada selentingan di situ. Memaafkan di antaranya adalah itu memberikan nasihat dalam rangka memberi nasihat manfaat. Wah, baru kuwi orang disopo, orang di kalau orang momentum-momentum keagamaan kuwi wis pokoknya jadi wong biasa. Orang diundang menen namanya pengajian di masjid kuwi. Jenenge subhan kuwi. Aku orang ngomong karo istri saya, tapi ada yang ngomong sama saya di sana. Tetangga saya, saudara sepupu saya. Rasanya kok apa-apa. Itu konsekuensinya orang yang berbuat baik kayak orang. Jadi harus siap kalau ingin berbuat baik, amar ma'ruf nahi mungkar itu. Para tafaful laumata laim itu Allah mengatakan, kamu jangan takut kepada orang yang mencela ketika kamu memberikan sesuatu yang manfaat. Itu jelas ada kiri kanan. Itu belum ada apa-apanya. Ya, kalau sebelum kamu diludahi, Nabi Muhammad saja kan setiap hari dia apa? Diludahi, dibully. Ya itu, saya itu dibully. Karena saya mengikut apa? Ikut sejarah Rasulullah itu, jadi saya diam saja. Belum ada apa-apanya, subhan kamu keras teri. Nabi Muhammad itu sampai pamannya namanya Abu Lahab, itu kan namanya Lahab, itu kan gerongan apa itu, gang itu, parit itu Lahab itu, namanya Abu Lahab. Setiap hari itu gerongi, kemudian dipasangi kanggone Muhammad kalau lewat situ biar apa? Kejegur. Ternyata benar kejegur. Dan sama istrinya satu profesi itu sama-sama, belum ada apa-apanya gitu. Jadi kalau kita ada motif amar ma'ruf nahi mungkar itu diingat. Di sini itu diisi apa? Ingat, orang semua tidak akan seperti kalian. Ada jalan lain mereka. Dan pasti kamu mendapatkan cemooh dan bully itu pasti. Nah, Rasulullah itu selama hidup di Mekah itu selalu dibully. Bully itu artinya ya diucap-ucapkan yang senonoh, yang tidak senonoh. Ya, artinya apa? Ahlul sikar. Ya, Muhammad itu kemana-mana cuma ya ahlul sikar. Itu kan kemudian majnun. Coba Muhammad semulia itu dikatakan gila. Nah, tapi sikapnya Nabi Muhammad gimana? Sabar, tabah, karena sudah diberi oleh Allah. Ingat oleh kamu. Wala takhafu laumata laim. Kamu jangan takut, jangan khawatir terhadap cemooh
orang-orang kamu tetap saja menyampaikan. Makanya geram yang namanya penduduk Mekah, Quraisy yang besar-besar itu terhadap apa? Istiqomahnya sama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun digitukan itu mentet. Kalau jenengan hidup digitukan terus, ya itu kerasa buat tentang beri. Melayu itu cangkringan sambil. Setiap jalan, jalan lewat RPP mesti diomongin. Tidak satu orang, tapi rata-rata yang tidak suka. Itu 13 tahun di Mekah. Tapi kalau lihat kondisi Rasulullah dakwah itu, maka Rasulullah dakwah itu cuma dua, ya kan? Apa Rasulullah berhasil di Mekah walaupun dalam kondisi kalah, ya kan? Di seluruh yang pindah kemana? Ke Madinah itu. Rasulullah istiqomahnya kan cuma dua. Yang pertama ibadah dengan baik, ibadah waktu itu, tauhidul waktu itu, tetap mengisahkan Allah. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua tetap dakwah. Jadi nggak berhenti, ya. Sampai dulu itu saya terangkan itu. Seminggu kita ikut Muhammad ibadah di masjid. Nanti seminggu berikutnya Muhammad kudu ikut di tempat peribadatanku. Jadi itu namanya Islam mudrot. Islam apa Nusantara atau apa ya. Salamnya kudu ping 5 ana salam sopali gum sali gum sapa. Aku ceramah kon ngono ora iso. Salamku ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ora iso jawab salam ya gini-gini aja. Memang itu ada Islam. Kalau mereka salam ya saya gini-gini kan gitu kan. Itu sebagai suatu tapi enggak usah. Kata si siapa itu? Si Ainun Najib itu kan bebek itu tetap bebek, ayam tetap ayam, kucing tetap kucing. Kalau kucing meong, bebek nggak mungkin meong, menepuk. Bebek tetap apa? Wek. Ya gitu kan. Guguk. Ya menurut nggak mungkin guguk menurut gue, saliannya guguk meong, nggak mungkin. Jadi tetap itu. Jadi kita nggak usah ikut-ikutan. Artinya apa? Artinya istiqomah dalam keyakinan kita masing-masing. Itu namanya lakum dinukum waliyadin. Itu murni tauhidnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam ya Islam, yang mereka ya mereka. Itu namanya lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai akidah itu tercampur sehingga kita ke hadapan Allah itu lancar. Karena apa? Akidah tidak bermasalah. Banyak akidahnya orang Islam di Indonesia itu nanti bisa bermasalah di hadapan Allah. Saya tuh kepingin mimpi Allah bertanya, malaikat bertanya kepada ulama-ulama Indonesia yang sudah meninggal.